Yesus ditundukkan kepada Allah dan ditinggikan oleh Allah sendiri. Karena di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 saya akan membaca untuk kita semua. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 bunyinya, itulah sebabnya Allah yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu, di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 tadi sudah ditegaskan dan sudah dibuktikan. Oleh sebabnya, Allah yang meninggikan dia dan dia yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga ia menerima otoritas atau kekuasaan penuh dari Allah Bapa, bukan hanya karena inkarnasi yang dari Allah Bapa atau anaknya yang tunggal Tuhan kita itu Yesus Kristus, kayak seperti sulap langsung turun ke bumi. Yesus juga sebagai juru selamat masih bergantung kepada Allah Bapa, karena di Yohanes 5 ayat 19 saya akan membacakannya untuk kita semua. Di ayat 19 mempunyai perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sama kayak istilah kata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu maka sebabnya Yesus benar-benar membuktikan bahwa ia itu sama dan berhak menerima otoritas dan berhak dimuliakan, karena ia telah berhasil membuktikan dan tidak melenceng sama sekali, tidak berdosa di dalam Alkitab. Ia diangkat oleh Allah Bapa dan Allah berkenan kepada anaknya, sehingga ia dikaruniakan anak tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga memberikan alasannya di Yohanes 17 ayat 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau utus itu di sini tertuju oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan ia mengakuinya karena Yesus itu sangat bergantung kepada kehendak Bapa. Ia bukan berarti ia Yahweh. Secara identitasnya yang sepenuhnya itu mandiri. Kesimpulannya monoteisme ini, dan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu merupakan monoteisme tentang pengajaran dari Bapak Erastus Sabdono mengenai monoteisme dan berlandaskan atau berdasarkan dari ayat-ayat Alkitab, yakni Yesus dan Yahweh ialah dua pribadi. Teman-teman banyak yang dari Trinitarian yang menganggap itu Yesus ialah Allah Bapa. Tapi kalau kita memandang dari sudut pandang GSKI, yaitu gembalanya Bapak Erastus Sabdono,
mengeluarkan argumen dan mengeluarkan pengajaran bahwa Yesus atau Yahweh ialah pribadi yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Meskipun Yesus memiliki keilahiannya dalam bentuk berbeda dari Yahweh. Sebab Yesus itu ibaratnya begini. Yesus di sini di bawah, sedangkan Yahweh masih di atas. Dan kita manusia yang berdosa di bawah. Yesus itu juga bukan Allah yang sejati dalam arti yang seperti Yahweh, karena ia menerima. Yesus itu menerima otoritas dan kedaulatan dari Allah. Bukan Yesus itu lahir ke dunia langsung tiplak, langsung dia juru selamat. Bukan dia langsung mempunyai kekuasaan, bukan dia langsung mempunyai keajaiban, mujizat, dia hingga menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang dari kematian. Ia itu meminta dari Allah, bukan dari kedaulatan dia sendiri, bukan dari keilahiannya, melainkan dari Bapa yang memberi dia, karena Bapa melihat dia benar-benar taat sehingga Bapa berkenan kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dalam monoteisme ini Allah tetap satu dan Yesus yang berperan sebagai manifestasinya Allah, dan Yesus itu berperan untuk sebagai utusannya. Utusan ibaratnya kayak kita Indonesia kan lagi negara yang lagi berperang. Pasti yang diutus itu para tentara, para polisi untuk mengayomin masyarakatnya supaya tidak terbunuh. Yesus juga merupakan firman-Nya Allah, tapi bukan entitas yang identik dengan Yahweh. Identik itu sama rata dengan Yahweh itu bukan. Yesus bukan sama dengan Yahweh, melainkan dua pribadi yang berbeda. Sekian dari saya yang menyampaikan pelajaran monoteisme. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.